am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Kembali lagi di meja podcast Pranala Production. Malam ini saya ditemani magician yang sudah mempunyai nama go nasional. Siapakah dia? Selamat malam Rizal. Malam. Bagaimana kabar, bro? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah berkunjung ke studio Pranala Production. Sama-sama. Ya. Saya mau tanya ini. Ya. Sejak kapan bro ini kenal dunia magician? Sebelumnya saya mau bertanya dulu sama Bro. Boleh. Kabarnya Siap. gimana kabarnya? Alhamdulillah Okay. baik. Lama ya ndak ketemu. Alhamdulillah ya. Udah lama kayaknya terakhir kemarin waktu kompetisi acaranya acara apa itu? anniversary. Iya. Makassar Global ya. Saya kirain kompetisi karena banyak musisi. lagi pas itu hari ya lagi ngisi acara ya. Iya. Saya kirain kompetisi ya itu hari. Nah, kalau saya mau jawab awal mula pertama kenal dunia sulap itu, kalau kenal dari 2007, tapi belum jadi pesulap. Waktu adanya Demaster di RCTI, nah itu baru di situ. Oh, saya mau belajar sulap nih. Oh, ternyata sulap itu ajaib. Kalau misalnya kita mau main gitar, beli gitar pasti kita sudah tahu. Tapi kalau kita beli kartu misalnya, tapi nggak ada yang ajar kita, itu tidak bisa kita tahu. Di situ magicnya, di situ saya berpikir ajaibnya. Jadi saya berpikir wow, kayaknya saya tertarik di dunia sulap ini. Ya, itu 2007 itu sudah remaja atau sudah dewasa? Umur saya di situ sekarang kan 89 itu berapa ya? 33 umur saya sekarang itu, bro. Mungkin umur saya di situ itu mungkin 21. Sudah dewasa ya? Udah dewasa. 21. Itu bisa diceritakan dulu sedikit. Artinya awal mula mengenal dunia magic sulap ya. Kita kenalnya dunia sulap. Itu datang dari mana itu? Itu cita-cita saya mau jadi pemain bola. Kayak Messi ya, baru dikalah. Sebentar main dia. Iya. Jadi saya itu cita-cita sekali untuk bisa menjadi pesepak bola kayak main di PSM Makassar. Kebetulan ayah saya kan bekerja di salah satu di Jalan Bayangkara itu tukang sol sepatu. Banyak pemain PSM yang datang. Saya sering main bola. Jadi lama-lama itu saya ketemu teman. Teman saya bilang di situ saya punya kakak yang jualan sulap. Kamu datangi dia. Alat sulap ya. Kamu datangi dia itu kehujangan. Dia mau pulang tapi kendaraan tidak ada. Saya jemput dia. Dia itu hari menjual di Syekh Yusuf yang di dalam masih ramai, masih bebas masuk. Saya lihat dia, wow. Kotor bajunya dia karena habis dorong mobil, kotor bajunya. Oke, kamu punya nama ini, kakakmu bilang gini-gini. Dia bilang, oh iya benar, ayo nginap di rumah katanya kakakmu. Jadi saya ajak ke rumah. Begitu sampai di rumah dia bongkar alat sulapnya dia. Saya bilang,
ini apa yang kamu jual? Bilang, oh ini tadi saya jual. Ini bisa kasih hilang rokok satu di tangan. Ini waktu itu belum sama sekali tahu ya? Belum. Masalah magic. Belum tahu. Ini awal mulanya. Awal mula. Masih main bola 2012. Ya. Saya bilang sama dia, ini gimana caranya ini? Dia bilang, oh ini caranya gini. Nah disitulah kebetulan saya dikasih pinjam. Begitu pas babak pertama istirahat, saya kasih keluar trik sulap sama teman-teman bola. Ya, timnya. Kagetnya luar biasa. Nah, di situ awal mulanya saya mau belajar sulap. Jadi 2012 itu saya belajar sulap. Ya. Waktu itu pas mengenal dunia sulap itu langsung continue. Artinya mencari ilmu atau guru atau kursus atau sekolah. Kalau sekolah tidak, kursus juga tidak. Jadi otodidak. Iya. Kalau otodidak sebenarnya kebanyakan otodidaknya. Tapi awal mulanya itu saya ketemu sama adiknya teman itu, kakak. Oh adik, bukan kakak, adiknya teman. Dia bilang sama saya, kalau kamu mau belajar sulap, ayo. Jadi saya ikuti dia. Ada beberapa trik dia yang kasih ke saya. Saya sangat berterima kasih dengan beliau. Itu saya tahu gara-gara dia. Saya bisa main sulap gara-gara dia. Jadi disitulah saya tertarik di dunia sulap. Dari 2012, 14 sampai seterusnya saya bisa main sulap. Seandainya mungkin beliau tidak mengenalkan saya dunia sulap, mungkin saya tidak bisa go internasional. Jadi ini kan magician itu salah satu seni. Seni ajang pertunjukan. Artinya ketika Rizal ini bermain bola, ini jauh. Sebenarnya kan bola itu dia masuk ranah sport ya. Artinya bukan seni. Sedangkan sulap ini masuk di istilahnya kan sulap memberikan pertunjukan entertain ya. Iya betul. Itu sebenarnya ranahnya seni. Artinya apakah memang Rizal ini punya bakat dari kecil atau senang nonton sulap pada saat itu, pada waktu kecil atau bagaimana? Iya. Kalau pertama nonton di TV itu Deddy Corbuzier kalau awal pertama nonton di TV. Tapi yang tertariknya mau belajar di 2007. Tapi belum bisa menemukan orang yang jembatani saya. Jadi ketemu dia itu yang saya tadi ceritakan, teman bilang ada adik saya dia di situ jual sulap begini-gini, saya ajak ke rumah. Awal mulanya itu belajar sulap dari 2012 sampai sekarang. Jadi kalau untuk bilang saya punya bakat dari kecil atau ini sebenarnya jauh sekali nih, karena teman-teman dia bilang, "Wih, kamu kenapa bisa lari ke sulap? Padahal kamu pemain bola." Kenapa bisa kenapa bisa tiba-tiba jadi pesulap? Jadi kan begini, ketika kita punya bakat ya. Saya kebetulan saya ini seniman, saya musisi. Waktu saya kecil, ketika nonton festival atau melihat konser-konser di TV, itu saya punya hati itu memang saya menganggap bahwa kapan ya saya juga bisa seperti ini. Itu adalah bakat yang ada dalam diri saya. Artinya jiwa seniman itu ada. Makanya saya tanya waktu nonton Deddy Corbuzier itu, apakah ada cita-cita untuk menjadi juga seperti Deddy Corbuzier? Gak ada sama sekali, Bang. Gak ada. Makanya heran saya, teman saya bilang, kamu itu tiba-tiba jadi pesulap, ada angin apa kena kamu? Jadi saya bilang, saya senang ketika orang saya hibur itu ketawa atau kayak tersenyum, pokoknya gembira. Jadi di situ tertariknya saya, kenapa saya mau jadi pesulap. Jadi pokoknya tertarik kalau misalnya orang lagi melamun, saya main sulap, dia gembira, itu ada kesenangan. Menghibur ya. Iya, di situ membuat saya mau jadi pesulap. Luar biasa. Iya. Santai, minum dulu. Siap. Jadi kan begini. Kenapa saya undang ke sini? Untuk memberikan kepada pemirsa Pranala Production ini
belum pernah ada podcast yang saya lakukan itu seperti magician ya, sulap. Itu baru. Ya, baru kali ini. Yang banyak itu adalah seni musik yang biasa teman-teman ya. Kemarin dari Jakarta ada datang, ada Cakra Manggabarani ya. Mungkin saya mau kembali tanya ini. Jadi setelah mengenal dunia sulap itu belum ada kepikiran untuk saya harus lebih profesional. Artinya bisa menghasilkan duit gitu. Untuk apa kita menjadi seorang pesulap magician yang silakan. Ya, untuk apa kita menjadi seorang pesulap, menjadi magician yang profesional ketika tidak menghasilkan? Jadi pertama kali manggung untuk menghibur, artinya secara terbuka ya, bukan dari rumah ke rumah atau dari teman. Kan tadi bilang waktu pas sudah main bola saya memperlihatkan, itu kan belum komersial ya. Belum. Jadi tahun berapa mulai? 2016, 15-16. Jadi sebelumnya itu ini kan semoga sukses channelnya ini Bang ya. Amin. Siap. Amin. Karena kan abang itu bilang sebenarnya ini unik juga sih ini Bang. Awal 2015, 2016 itu saya main ke jalang Bang. Awalnya itu saya mau bikin YouTube. Di saat itu masih kurang ada YouTube. Saya berpikir wow bagus ini kalau saya belajar kata-kata. Kan sulap itu walaupun kita bagus skill tangan kita atau bagus skill kartu kita, tapi kalau ngomong susah, betul. Tidak bagus ya itu pasti akan belepotan Bang. Betul. Jadi saya belajar bagaimana bisa menarik penonton ya. Iya, jadi saya belajar permisi orang setiap minggu itu istilahnya kalau bahasa kerennya itu kita belajar public speaking. Betul. Jadi saya itu ke Pantai Losari tiap minggu saya datangi orang, oh ini bagus dia tanya, ini perempuan cantik gini. Saya coba datangi dia dengan belajar juga dengan cara berbicara dengan baik. Saya berbicara agak biasa, pertama gemetar juga. Masih nervous ya. Awal-awal mula. Kedua, ketiga saya lihat video saya, oh sebenarnya dia yang lebih gemetar daripada pesulapnya karena dia takut sebenarnya. Di situ saya berpikir, oh sebenarnya saya ini yang kontrol. Justru kita yang ditunggu ya. Kita yang dikontrol. Saya yang kontrol permainan. Jadi saya belajar dari video saya. Waduh, bagus sulap saya tapi cara ngomong saya gini. Tertennya. Jadi belajar terus Bang. Belajar sampai ada 2019 ada kompetisi Magic. Nah sampai saya di situ dapat juara 2. Padahal banyak pesulap yang senior Bang, yang bangganya saya kok saya bisa juara 2. Padahal saya ini pesulap baru di situ. Itu skala apa pada saat itu? Apa skala provinsi atau mungkin nasional? Bukan Bang. Masih kabupaten mungkin? Iya kabupaten. Tingkat kabupaten ya. Jadi saya juara 2. Teman bilang gimana caranya kamu nggak juara 2 karena kamu main itu ekstrim sekali. Jadi ya di situ Bang saya berpikiran untuk lebih lagi Bang, semangat lagi Bang. Harus juara 2 lebih menguasai panggung. Iya. Artinya kan sama kita berakting ya di atas panggung, atas pentas. Iya. Itu tahun 2015 ya? 15-16 waktu 2016. Awal mulai turun di jalan Bang. Kan selisihnya di 2007 ke 2015 ini berarti 8 tahun ya? 8 tahun. Jadi selama 8 tahun itu fokus belajar pada apa itu? Artinya kita fokus belajar di sulap. Enggak Bang. Karena 2007 pelang-pelang. Iya, 2007 itu sebenarnya Bang saya lihat cuma di TV Bang. Saya lihat belum. Cuman tertarik untuk. Berarti 2015 sudah mulai belajar sulap. Bukan 2012 Bang. Saya 2012 berarti 3 tahun saya, ya. 2012 itu saya diajar sama yang tadi saya ceritakan. Yang aktifnya itu saya karena kan saya main bola, main sulap. Nah, ini juga bagus Bang karena kan bilang saya ini baru pertama kali undang sulap karena musik. Saya juga pertama sering ngeband Bang.
main musik juga saya bang. Saya pernah tampil di bazar-bazar. Tapi begitu bang, karena saya juga awal-awal mulai itu cinta dengan Beng Ungu. Jadi saya itu sampai ikuti gayanya dia. Oh jadi vokalis ya? Boleh dikatakan begitu bang. Jadi saya main gitar sambil nyanyi. Tapi lama tapi susah bang kalau main bola, main musik juga itu baku tabrak-tabrak bang. Nah, jadi saya pilih, kayaknya saya harus pilih satu, bola. Jadi saya main bola terus, main bola sampai pindah lagi aliran. Jadi sulap. Nah di sini sulap. Jadi awalnya selang-seling ya? Iya. Artinya dua-dua diisi pada saat itu. Kalau sulap profesinya. Iya, kalau sulap sama bola itu besar sama-sama itu pada waktu hari itu. Tapi lama saya berpikir kalau dua-duanya saya ini tekuni, tersiksa ya. Susah kayaknya bang, susah. Karena banyak orang bilang kamu jago di sulap. Terus teman-teman juga satu tim saya ada piagam-piagam bola di rumah masih ada. Saya sering juara alhamdulillah juga. Dia bilang, kenapa kamu tinggalkan bola kamu? Saya bilang, waduh, sulap lebih keren. Ya ini saya. Jadi teman saya juga itu komentar, weh sukses ya di sulap. Jadi gitu bang. Terus begini, ini menarik gini. Iya bro. Ini waktu pertama kali komersial di dunia magic itu dapat berapa? Dibayar berapa? Kalau saya itu kalau awal mula dibayar bang, saya dapat bayaran itu tidak banyak bang. Ya mungkin bisa disampaikan sama teman-teman. Ini proses saya bang ya. Kalau saya berbicara dengan proses saya itu bang, uang nomor 2 bang di saat itu. Saya suka contoh begini bang, saya dipanggil teman main sulap, Riz, saya butuh kamu ini. Acaranya siapa ini? Acara pribadimu atau acara orang? Dia bilang acara pribadi saya bang. Saya bilang, oh ada sponsor? Tidak ada. Saya bilang, berapa mampumu? 300.000. Saya bilang, jangan 300 bang, 200 saya bantu dia bang. Makanya banyak orang bilangin saya pesulap murah bang, sesama magician. Nah, ini kan awal-awal ya? Iya awal. Atau sudah punya nama? Punya nama pun sudah bang, punya nama pun saya masih tidak pilih-pilih budget? Tidak pilih-pilih bang. Karena begini bang. Kalau kapan saya dipanggil bang, ini teman dekat saya waktu kecil. Uangnya segini. Kalau saya kapan kasih mahal dia, pasti dia cerita saya. Jadi saya bilang, oh mungkin ini yang bisa saya bantukan. Tapi kalau kita profesional dalam bekerja ya, artinya tidak ada teman-teman ya. Artinya profesi kita untuk mencari rezeki di bidang magician itu sebenarnya kan tidak ada masalah. Ketika kita memberikan harga sekian sesuai dengan skill kita, itu kan sebenarnya tidak jadi masalah. Jadi, walaupun teman, karena itu profesinya Bang Rizal ya. Betul. Jadi yang saya jawab itu profesinya kalau misalnya skill kita mahal bang. Jadi kalau teman saya itu panggil saya, misalnya dia bayar saya di bawah 500, saya bilang, oh saya bisanya main sulap. Saya juga kondisikan bang, main kartu aja. Pasti senang main kartu. Nah beda lagi kalau dia mau panggil, baru mau disuruh main-main yang kayak artinya kita bawa alat ya, bawa kru, bawa tidak tim juga bang, enggak juga bang. Pasti juga saya yang mainkan itu trik-trik biasa bang. Kecuali kalau orang memanggil saya, Riz kamu mau main ini, oh orangnya juga ini kayaknya langsung dari 01-nya misalnya punya acara, saya kasih juga harga sebegitu. Sesuai Cuman kenapa standar ya? Ya. Kenapa saya selalu tidak memilih-milih job bang? Karena kan teman bang, teman. Walaupun orang berpikir kamu sudah profesional lah. Beda lagi kalau orang memanggil, bukan teman. Kalaupun teman memanggil baru acaranya itu besar, kan kembali lagi, oh acaramu besar bos. Tidak mungkin budgetmu begini, kan bisa ngobrol begitu. Kan biasa ada job itu uang bayar uang. Ada kan biasa seperti itu. Beda kalau pribadi yang undang, yang tadi. Katakan bahwa kalau teman, ini acara teman atau acaranya orang, kan beda. Enggak apa-apa. Sebenarnya seperti itu. Itu cukup membantu juga teman-teman ya. Ketika kita apa yang kita lakukan untuk menghibur teman-teman. Persoalan budget itu sebenarnya nomor 2 menurut Bang Rizal. Terus saya mau tanya lagi nih. Ini kita
di dunia magician itu kan ada biasa ya mengatakan bahwa magician itu palsu. Kadang ada yang bilang ini ilmu, ini pakai jin. Itu bagaimana pendapatnya itu? Kalau saya kan tidak paham dunia magician. Kalau dibilang pakai ilmu atau ini pakai jin ini, sebenarnya sulap itu tidak ada pakai jin. Kalau yang kalau setahu saya yang selama saya main sulap di beberapa video saya itu nggak ada pakai jin. Itu murni trik ya. Tapi gimana caranya? Skill ya. Ya, gimana caranya kita sebelumnya kita sudah prepare dulu sebelum kita main, gimana caranya kalau pasti saya begini orangnya percaya bahwa ini magic. Magicnya itu pasti ketika dia percaya bahwa itu magic, ya di situ keberhasilan kita sebagai pesulap. Kalau dia berpikiran ini pasti ada jinnya, padahal kita tidak, ini hiburan saja. Jadi banyak dukun-dukun kemarin yang salah gunakan sulap itu, kayak ada kris atau kris petir itu yang kayak viral. Itu dia salah gunakan. Pesulap yang banyak dapat di situ. Betul. Jadi adanya pesulap merah, jadi seperti itu. Terus ini saya lihat kan di Instagramnya. Itu sempat menjadi sutradara film juga ya. Iya. Itu kenapa bisa sampai ke situ lagi? Dari bola magician terus membuat sebuah film. Itu ide-ide dari mana itu? Sebenarnya tetap di film itu ada genre sulapnya juga, Bang. Contoh kayak saya buat film Kisah Seorang Pesulap yang sudah episode 14. Itu kisah saya juga, Bang. Awal mula dibilang pesulap murahan. Artinya tetap film itu ada anunya ya dengan sulap ya. Ada hubungannya dengan sulap. Karena seperti tadi, Bang, walaupun saya bilang ini teman saya ini orang dia butuh hiburan, tapi uangnya memang nggak ada, Bang. Saya harus bantu dia, Bang. Jadi caraku membantu itu, kau bayar saya sebegini, saya bisa menghibur kamu. Jadi orang bilang kartu pun itu bisa menjadi sulap yang wow, Bang. Bukan hanya kita punya properti harus bawa-bawa baru itu semua wow, enggak, Bang. Kita pun sulap atau sendok aja dikasih masuk di hidung itu sudah terhibur dia. Betul. Ya, jadi saya berpikir di situ banyak orang bilangin saya murahan pada waktu itu. Tapi saya berpikir seandainya saya tidak berteman dengan orang-orang itu, dia juga sekarang sudah menjadi orang sukses. Begitu panggil, dia mau manggil saya bukan 200.000 lagi, Bang, sampai 2 juta. Dia balang, Riz, saya sudah begini, saya punya joke. Jadi awalnya dari situ, Bang. Artinya kita tidak bisa memandang orang. Mungkin kita dari sini ke sini dan ke sini itu kan rezeki kita tidak tahu kan. Betul, Bang. Datangnya. Artinya niat dulu. Bagaimana kita membantu teman. Akhirnya kita membantu teman dengan niat yang tulus, niat yang baik. Insya Allah pasti akan digantikan ya. Mungkin begitu. Kalau di film itu saya lanjut lagi tadi. Di Kisah Seorang Pesulap itu kisah-kisah saya, Bang. Yang saya angkat dari kisah di mana saya main sulap di jalan. Bagaimana cerita hidup waktu saya main sulap itu semua saya bawa di film, Bang. Jadi banyak juga peminatnya di film itu. Cuman saya tidak lanjut, ada berapa bulan ini saya tidak upload episode 15. Bukan tidak upload, tidak bikin video. Karena mungkin ada kesibukan lain gambar karena banyak kesibukan, Bang. Ini saja yang film Cinta Pesulap Jalanang itu sampai ada beberapa shoot itu terhenti gara-gara kemarin di Indonesian Got Talent. Jadi saya ke sana, langsung film saya stop dulu karena fokusnya di sana. Tidak produksi lagi film ya untuk saat ini. Tapi akan dilanjutkan lagi. Dekat-dekat ini, Bang. Dekat-dekat ini. Minum dulu. Saya panggil abang aja. Abang. Panggil Daeng saja, Daeng. Makassar. Oke, pemirsa. Tidak terasa 30 menit bincang-bincang sama Abang Risdal ini. Ini masih ini ya daeng saja. Daeng. Ini masih ada yang lebih seru lagi dan yang lebih agak sedikit sensitif akan saya tanyakan ke Bang Risdal. Siap. Mungkin atau kita hibur dulu teman-teman yang lagi nonton, mungkin bisa sulap kita sulap, kita bisa. Tunjukkan dulu skill dari Daeng Risdal. Ya. Siap.
Oke. Jadi di mana ini kameranya, di sini atau di mana? Ya. Oke. Jadi ini kartunya beda-beda. Bisa juga ke sini. Ya. Mungkin ada yang kembar tapi bunganya beda. Oke. Nah, oke. Oke, Bang. Saya jadi saksi ya. Iya. Ya. Mungkin ada kembar J sama J tapi bunganya beda, Bang. JHT sama J ini. Ya. Okay. Jadi kartunya itu banyak berbeda-beda tapi normal. Oke? Ya. Jadi sebentar Abang katakan stop, bebas di mana saja. Terus ambil di sini, perlihatkan sama kamera. Gitu. Ya. Oke. Siap. Oke. Coba Bang. 1 2 3. Stop. Oke. Boleh satu kartu. Lihatkan sama kamera. Oke. Enggak apa-apa, saya lihat juga, Bang. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Oke. Teman-teman. Ya. Oke. Coba kasih ke saya, Bang. Di balik. Enggak usah. Enggak. Ayo. 7. Oke. 7 love ya. 7 love. Saya coba gini, Bang ya. Oke. Oke. Disobek Bang. ya. Sobek ya. Nah. Bisa di zoom. Mana email? Tim. Ya. Itu dimakan nih. Masuk di mulut. Wih. Enggak ada lagi, Bang. Caranya menyambungkan itu gimana, Bang? Tunggu. Itu ada seperti masuk. Ya. Nah, caranya menyambungkan itu gimana, luar Bang? biasa. Supaya kembali. Magicnya di mana? Enggak bisa di zoom ya, enggak bisa. Magicnya di mana, Bang? Ya. Oke, ini kosong, Bang ya. Sudah sobek kah, Bang? Sudah. Caranya, Bang? Ayo. Tarik. Luar biasa. Saya ini Okay. pengalaman pertama saya di langsung depan magician, saya diperlihatkan seperti ini. Untuk kamera. Ini ya. Tadi sobek sudah dimakan, terus tersambung kembali. Ini luar biasa. Ini pakai jin ini. Katanya pakai jin ini pasti. Hah? Ya, jadi masih ada bekasnya, normal. Saya pikir tadi keluar jadi uang. Waduh. Iya, Bang. Luar biasa. Jadi mungkin ini ya yang pertama kali belajar magician itu pertama kali pakai kartu remi. Iya, saya awal mula main alat-alat sulap dulu, Bang. Baru menuju ke kartu. Karena kalau kartu itu yang kita susah itu, Bang, cara mengacak-acak kartu, Bang. Itu susah. Contoh kayak seperti ini, Bang. Ini yang susah itu kartu yang seperti ininya. Itu susah. Kita acak-acak begini. Ini semua skill ini, Bang, seperti ini. Ini. Luar biasa. Ini sebenarnya kalau pesulap harus tahu seperti ini, Bang. Itu enggak pakai lem apa? Enggak ada, Bang. Gini kan. Nah, ini dasar ya, dasar. Jadi sulap itu kalau kita punya trik tapi tidak tahu pegang kartu, itu bukan pesulap namanya, Bang. Jadi tapi tunggu dulu. Oke, Bang. Daeng Risdal ini. Iya. Tadi itu kan kartu masuk. Iya. Itu ditelan. Iya. Atau dijadikan jimat di dalam. Ya, sebenarnya itulah magicnya, Bang, di situ. Magicnya di situ. Jadi kayak kemarin kan sering kasih masuk mulai dari masuk di dalamnya. Masuk, Bang. Jadi kemarin contoh kayak main di Indonesian Got Talent yang mulai dari keluar tarantula. Ini sebentar kita jawab. Oke, simpan dulu. Siap. Kita step by step ya. Oke. Luar biasa ini, teman-teman. Ya. Pemirsa Pranala Production. Saya baru kali ini diperlihatkan, dipertontonkan di depan saya jarak 1 meter itu. Iya, Bang. Sungguh luar biasa. Ini Daeng Risdal ini. Mungkin sebentar lagi, mungkin
ada yang lebih seru lagi sulapnya. Nah. Siap. Oke. Ya. Kembali lagi ini Dayan Rizal. Iya. Jadi kan kita sudah bahas masalah film, produksi film, menjadi sutradara, dan sekarang saya melihat ini Dayan Rizal ini, alhamdulillah, itu go nasional menjadi seorang magician itu tidak mudah, itu tidak gampang. Ya. Dan alhamdulillah Dayan Rizal ini sudah buktikan itu. Itu saya dengarnya, artinya saya melihat dan saya menonton TV. Ya. Sekarang Dayan Rizal ini sudah go nasional. Ya. Itu bagaimana sampai bisa seperti itu? Pertama-tama saya berterima kasih sama tim R12. Selama ini dia banyak bantu saya di belakang layar. Abang, dia itu kayak setiap saya show dia selalu saya panggil untuk di belakang panggung, kau video saya. Itu videoku viral, Bang. Viral, saya dikomentar dari YouTube dulu. Apa benar kamu Rizal dari Makassar ini yang di dalam video ini? Dia chat saya di pribadi, di Instagram, di YouTube. Saya jawab, iya benar, ini saya. Saya dari RCTI mau mengadakan Indonesian Got Talent. Saya mau mengajak kamu tanpa di audisi. Kamu dapat tiket. Saya dulu kirain penipu. Jadi enggak ikut audisi? Enggak, Bang. Saya kirain penipu, Bang. Kan begitu. Saya enggak balas dia. Sampai 6 hari baru saya balas. Di Instagram ya? Iya, sampai 6 hari saya balas. Mulai di Instagram saya balas, mulai di WA saya balas. Karena chatnya itu ada di Instagram, YouTube sama WA. Saya balas di Instagram sama di WA. Ini benar saya. Ini dari mana? Ini benarkah? Saya lihat Instagramnya dia. Wow, ternyata ini ada beberapa event dia kerja di TV. Saya siapa yang panggil saya ini? Saya penasaran juga, Bang. Gembira. Saya bilang ya saya siap. Dia balas, kalau kamu siap besok itu ada live langsung ketemu juri. Kalau kamu memang benar di dalam video ini, tunjukkan satu trik. Jadi besoknya itu saya tunjukkan satu trik. Saya tunjukkan satu trik itu bor masuk hidung. Langsung dia bilang kamu ke Jakarta. Ya. Jadi terus yang bor masuk hidung itu yang dibawa ke sana lagi. Iya, tapi yang dipertunjukkan. Tapi sampai di sana itu tidak bisa memainkan bor, Bang. Karena ada beberapa pesulap ekstrim di sana yang sudah mainkan sulap-sulap seperti itu, Bang. Saya juga bukan sih sebenarnya dia larang saya. Saya langsung berpikiran gimana ya kalau saya berpikiran cari sulap baru. Saya cari-cari ke teman itu gimana caranya main binatang. Ada beberapa teman itu sebenarnya sih bahaya. Kamu kenali binatang itu dulu baru kamu main. Saya bilang waduh kalau begitu saya cerita-cerita lagi sama pakar-pakar hewan. Tapi tetap begitu referensinya. Dia bilang hati-hati itu berbahaya. Tapi saya nekat langsung tiba-tiba ada berpikiran nekatnya di situ. Kayaknya harus saya coba ya sesuatu yang baru. Jadi saya bilang sama orang TV itu, saya akan main kalajengking masuk mulut sama mandi kalajengking. Jadi orang TV itu kaget, gila kamu, kau benar ini? Bilang benar. Siapkan saya satu peti, saya akan mandi 300 kalajengking. Begitu dikasih masuk 300 waktu mau latihan, ini kurang, ditambah 200 siap. Jadi 500 kalajengking, satu di mulut yang saya mainkan di situ. Ya. Aduh. Luar biasa ini, luar biasa. Audisi pertama itu saya main itu. Itu sudah di Senayan ya? Sudah di Jakarta? Jakarta. Di Jakarta. Langsung audisi di depan 4 juri itu, Ipan Gunawan, Ariel, Denny Sumargo, Reza Arab. Iya. Langsung dapat tiket untuk lanjut ke babak selanjutnya? Lanjut. Langsung yes. Kan istilah yes kan di situ. Iya. Ya audisinya pertama itu. Mungkin ada cerita-cerita menarik. Waktu sudah berapa kali ke Jakarta? Ke Jakarta 3 kali, Bang. Yang ketiga kalinya atau nanti go nasional ke Got Talent baru injak Jakarta atau sudah pernah sebelumnya? Belum pernah, Bang. Baru. Ini yang saya mau tanyakan. Ya.
pengalaman apa yang didapatkan selama di sana? Banyak belajar soal di belakang panggung itu seperti apa, cara syuting tapingnya itu gimana. Kita itu sebelum itu banyak syuting, ternyata show-nya cepat. Yang susahnya itu, yang lamanya itu ketika ada syuting VT, syuting yang lain-lain, itu yang lama di situ. Jadi pengalamannya yang kupetik itu bahwa tidak mudah tayang di TV dan tidak mudah masuk di TV RCTI, luar biasa. Berarti bang. harus memang persiapkan fisik dan mental ya. Iya bang, harus. Di saat itu saya berpikir ini kesempatan saya tidak mau sia-siakan. Artinya tetap semangat. Iya semangat, apalagi saya membawa atas nama Goa. Ya, Kabupaten Goa ya. Itu saya lihat juga ada dukungan dari pemerintah Kabupaten Goa ya. Bapak Bupati. Iya itu. Pak Bupati, selamat malam Pak Bupati. Kalau lagi nonton ya. Ini saya sekarang berada di meja podcast Pranala Production bersama Daeng Risdal. Terus kan di Jakarta itu otomatis kita baru mengenal orang yang ada di sekeliling kita. Iya, baru. Biasa kita orang Makassar itu kalau ke Jakarta kadang ada isu isu-isu yang seperti bahwa anak Makassar itu kurang attitude-nya. Apa benar itu? Sebenarnya orang yang mengatakan seperti itu dari dia sendiri bang. Saya banyak disuka sama orang TV, banyak kutemani akrab bang, karena orang TV itu sukanya orang yang tidak banyak protes. Ketika kau main sulap apa Risdal, saya mau main ini. Sudah itu aja bang, nggak usah dilawang lagi. Karena saya sempat awal mula sebelum ke sana ada memang orang cerita orang TV itu apa saja yang dia maukan, dia akan saja. Mau kau disuruh bagaimana, sampai-sampai saya dicorek-corek, saya bilang iya siap. Dicorek-corek, dilukis-lukis wajah. Saya bilang waduh tidak begitu, saya senangi dengan gayaku seperti ini. Tapi ini kalau keluar saya lihat itu agak ekstrim. Iya, keluar lebih keluar sebenarnya. Iya. Jadi saya berpikir dulu bang, awal mulanya waktu dicorek-corek, wah ini karakterku keluar. Sampai ada komentar itu merusak karakter kamu gini. Saya bilang sebenarnya saya tidak bisa komentar apa-apa karena saya ikut sama orang TV. Panitia ya, panitia pelaksana. Iya bang. Jadi saya tetap bang, banyak alhamdulillah masih sering chattingan sampai ada beberapa panggilan di Trans TV. Dekat-dekat ini saya mau pergi yang hostnya Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Nazar. Sempat juga ada ini dekat ini bang, tanggal baru saya ke sana di acaranya. On air ya? Iya. Di luar ya? Iya. Undangan. Iya. Ada diundang dari beberapa podcast dari Denny Sumargo. Iya. Ada juga beberapa tema Indonesia, banyak bang sebenarnya. Cuman di saat itu ibuku masih sakit bang, jadi saya tunda, bisa tidak tanggal-tanggal baru karena ibu di rumah masih sakit bang. Jadi kalau orang TV mungkin ada beberapa mungkin yang titiknya itu kayak gimana bang. Bukan orang Makassar saja, Jakarta banyak keluar bang. Belum audisi sudah dikasih keluar. Karena dia posting sebenarnya ini yang tidak bisa diposting dulu karena belum bisa tayang. Karena kan TV itu syuting dulu baru tayang hari Minggu. Dia tidak, sudah syuting ada video-video, dia upload video mungkin dari temannya yang lagi nonton, dia live dia video, dia upload ya dikasih keluar bang, dicorek. Jadi tidak semuanya orang Makassar itu punya jelek bang. Tergantung dari dirinya sendiri. Kan saya biasa mendengar seperti itu bahwa anak Makassar itu kalau attitude-nya kurang begini-begini. Ini cuma betul. Bahasa-bahasa yang ada di luar sana ya. Yang saya dapatkan itu bang, saya lanjut sedikit. Sebenarnya ini kalau kita mau bicara soal di belakang itu titik itu bang. Saya sebenarnya banyak ditegur sama orang TV karena kan saya bawa teman bukan pesulap. Saya percayakan dia untuk dampingi saya. Jadi tim ya jadi tim. Tapi saya sebenarnya sayangkan bang di situ karena saya di situ saya main sulap itu untuk bantu kamu saya. Dia datang di situ mungkin baru injak Jakarta, dia pergi foto-foto, pergi bergaul. Saya cari ini kru saya mana? Pergi di kontestan yang lain, foto-foto sama beberapa yang artis-artis. Dari situ saya kecewa bang. Jadi saya tidak pakai lagi. Jadi sempat
ditegur atau diberikan? Ditegur Bang. Terakhir mau pulang itu sebelum saya keluar tidak lanjut ke audisi lagi karena dinyatakan gugur. Saya dipanggil. Kamu ini saya lihat beberapa kali kamu mengeluh. Ada beberapa orang TV itu saya tidak suka dengan gaya kru kamu. Itu terlalu banyak bercanda dia. Saya bilang, oh kalau itu saya juga merasakan sih, tapi saya tutupi Bang karena awal mula saya bisa lolos, saya itu selalu berpikir mungkin ini ujian. Mungkin artinya kita tidak sampaikan kepada tim ya. Sampaikan dulu Bang. Saya sampaikan dulu bilang. Jangan sampai kecewa. Jangan begini. Tapi suka mengulangi Bang. Bayangkan semua kontestan. Ini yang saya maksud tadi. Iya. Attitude-nya enggak ada ya. Bukan saya Bang ya. Bukan kitanya ya. Saya, tapi artinya mungkin seperti ini. Artinya itu manusiawi ya. Karena betul. Manusia itu kan beda-beda karakternya, beda sifatnya. Jadi sebenarnya bukan daerahnya. Daerah seberang juga kan ada juga banyak itu. Bang. Makanya bukan hanya Makassar. Cuman yang kita bilang itu Bang, yang saya rasakan itu kru saya yang salah panggil orang. Sampai atau mungkin merasa bangga ada di sana. Bangga Bang. Bisa ketemu dengan mungkin karena gini Bang. Saya sebagai pesulap bantu saya berpikir tiap malam. Itu yang memberikan motivasi kasih saya semangat. Dia tidak Bang, dia nongkrong, dia keluar ngopi sama kontestan lain, tidak bantu pikir saya. Jadi disuruh pulang kalau belikan tiket. Tidak Bang, pertama dulu, terakhir juga itu pas gugur Bang. Kedua itu satu saya masih bisa maafkan. Kedua itu mulai agak sedikit risih Bang saya. Tapi saya masih tahan Bang, karena saya berpikir rezekiku juga ada di dia. Tidak bisa juga betul. Saya terlalu berpikir mungkin ini ujian. Tapi orang TV langsung bilang, sampai manajer dia bilang, manajer kan ada manajer eksekutif. Manajer bilangku tuh, Riz, saya lihat berapa kali kau mengeluh. Kalau ada yang menurutmu yang tidak masuk di akal, yang menghambat kamu, lepaskan dia. Tidak bisa kamu sukses. Itu prinsip sebenarnya. Saya bilang di situ, pulang dari Jakarta, saya lepaskan Bang. Saya tidak mau ngomong di Jakarta Bang, saya menghargai dia. Pulang dari Jakarta, sorry. Saya temani Bang. Ini pengalaman ya, Bang, selama di sana. Jadi kebanyakan bermain lah Bang di situ. Dia seperti halnya saya juga tidak bisa salahkan dia karena saya juga merasa diri saya gimana caranya siapa tahu saya jadi dia baru kayak ketemu artis Bang atau apa, dia baru injak studio RCTI jadi dia story di mana-mana. Ada rasa kalau orang Makassar bilang jalai. Betul Bang. Justru sangin jalanam itu Bang. Saya sampai bangun tidur dia sudah tidak ada, ndak izin sama saya. Dia keluar pergi di Monas Bang. Padahal kita ini di karantina. Artinya gini, saya keluar dulu ya bentar. Saya kan ini pesulapnya. Artinya timnya ini lebih eksis ya di sana. Saya ini kan pesulapnya. Izin kok. Dia keluar tidak izin. Pulang jam begini. Saya berpikir ini orang mau jadi tim saya atau gimana? Sampai-sampai dia begini Bang. Dia itu kayak lebih duluan ke studio daripada saya. Sampai-sampai saya bilang, ke studio. Saya bilang, saya tampil jam 4 sore. Saya tidak ada. Saya punya grup di WA. Kamu Rizal jam 4. Sedangkan kamu mau pergi pagi-pagi untuk lihat kontestan lain. Saya mau berangkat pagi-pagi. Tidak izin sama saya. Langsung keluar tidak bilang-bilang. Saya bilang dalam hatiku, kamu ini pergi lihat dia, lebih penting dia atau dari kita ini berpikir. Jadi timnya satu saja. Dua di situ, dua. Ada dua. Sama karakternya. Karakternya itu awalnya satu itu masih bisa saya kasih kesempatan. Toleransi. Tapi lama-lama sih kayak ini susah Bang, susah. Karena memang dia orangnya begitu Bang. Susah untuk bisa rubah karena dia ngonteng terus. Dia sebenarnya cari YouTuber juga. Cari kesempatan gitu Bang untuk YouTuber ikut sama juga saya. ya. Iya, dia cari kesempatan gitu untuk datang ke saya. Dia bikin video di Monas gini. Sampai saya biasa, kau bisa videokan saya biasa videokan dia Bang karena saya menghargai dia. Tapi ketika mau berpikir soal sulap, tenang, bantu saya berpikir. Itu enggak ada Bang. Salah saya di situ tidak panggil teman pesulap yang ada jiwa-jiwa pesulapnya. Saya terlalu percaya. Jadi dia tujuannya ke sana ini mengambil kesempatan ya. Mungkin momen-momen yang dia hadapi pada saat itu artinya ambil kesempatan. Kapan lagi ya? Kapan lagi injak ini? Jakarta, kapan lagi
bisa nonton di langsung di live di RCTI mungkin seperti itu. Iya betul bang. Sebenarnya saya tidak larang seperti itu bang. Itu bagus. Tapi kan harus izin ya. Iya. Harus izin dulu. Artinya biarpun tidak izin sebenarnya bang. Tapi ingat waktu pas main sulap atau kita lagi berpikir, kan kita itu bang berpikir sulap apa ya yang harus saya memainkan. Atau kan misalnya kau berpikir apa yang bisa kau bantukan kau. Masa harus saya dulu berbicara baru kau bisa goyang tanpa disuruh orang itu sudah pasti ada. Oh ini orang kenapa ndak netegur kayak ini, oh pasti dia lagi stres, kasih masukan deh. Itu ndak ada kepikirannya sampai sana situ bang. Jadi kalau untuk etituknya itu bu dari TV banyak orang bilang jelek timur sudah jelek. Ini tadi yang saya maksud. Betul, tapi attitude-nya itu kena sama timnya ya, bukan sama Daeng Risdalnya ini. Iya. Itu pengalaman yang didapatkan di sana. Iya, pengalaman yang paling. Jadi mungkin artinya kita bisa belajar ya bahwa orang yang ada di Jakarta yang sukses itu punya prinsip. Contoh gini bang. Kalau kita biasakan pakai perasaan, mungkin kalau mereka profesional. Ya. Nggak usah pakai lagi tim seperti itu. Oh ya, mungkin boleh jadi gitu bang. Sampai begini bang. Contoh kayak abang pesulap. Ini kan meja makeup nih, kursi makeup, cermin. Abang di makeup, kru abang ada berdiri 3 di belakang. Kan mau minum apa? Kan langsung saja. Tidak mau minum pasti. Ada mau dibutuhkan abang ini misalnya kayak di makeup lama, dicorek-corek. Orang menggambar itu tidak begitu buru-buru bang. Kayak ada memang tim dari RCTI itu bagian lukis-lukis. Jadi ada beberapa magician yang dilukis-lukis. Itu krunya standby. Kruku enggak ada. Sumpah demi Allah. Enggak tahu di mana. Enggak ada. Pergi bergaul, pergi di kontestan yang cantik-cantik. Follow saya, follow saya di Instagram. Begitu bang. Ini sumpah. Jadi saya itu di Instagram saya semua teman saya di Indonesian Got Talent, semua peserta, semua juga berteman dia dengan tim-tim saya. Di follow juga karena kesempatannya dia. Tapi dia lupa bahwa tujuannya untuk membantu pesulapnya, lupa bang. Saya tidak pakai orang seperti itu karena orang TV kasih sadar saya bang. Terlalu sabar mungkin saya bang ya. Kalau ada yang menghambat, kamu harus tinggalkan. Kamu tidak bisa maju itulah orang-orang yang sudah ada di Jakarta ya. Ini beberapa hari setahu saya seperti itu. Betul bang. Ini beberapa kali nih Salma kasih tahu saya Risdal itu gini timnya menjengkelkan. Ya saya bilang oke, sudah saatnya ini kayak terbuka ke pikiranku ditanya seperti itu sama orang TV. Kalau ada yang menghambat lepaskan. Itu bahaya, susah kamu maju. Ya memang. Saya lepaskan. Itu prinsip. Biar teman baik saya bang dekat saya lepas. Itu bang. Ya, inilah cerita dari Daeng Risdal. Pengalaman yang didapatkan di Jakarta waktu masih masih nampil ya di Got Talent pada saat itu. Begini Daeng Risdal. Daeng Risdal ini sudah ke Jakarta dan melakukan profesinya sebagai magician untuk mengikuti kontes magician di RCTI Got Talent itu. Setelah perjalanan itu terus pulang ke Makassar itu, apa yang berubah dalam diri Bang Risdal? Kan kadang begini biasa. Saya sekarang ini sudah go nasional. Dulu saya cuma main di Makassar saja. Apa kan satu saya Daeng Risdal ini orangnya tadi kan cerita bahwa ketika ada teman yang minta bantuan untuk diisi. Apakah sekarang itu masih seperti itu atau bang. Kita berubah atau seperti apa itu? Ini seru ini bang. Kalau pulangnya itu bang tidak ada yang bisa saya rubah bang. Saya akan tetap menjadi Risdal yang dulu abangku. Tetap rendah hati ya. Iya begitu bang. Cuman ada beberapa teman dibilang saya sombong karena saya sudah begitu. Saya ini kan juga orang sibuk, tidak mungkin kita banyak waktu lagi untuk seperti ngumpul-ngumpul. Saya orangnya begitu. Baru saya tahu bang tidak suka ngumpul kalau ngumpul tidak ada yang dibahas bang. Contoh kayak ngopi, kita nongkrong di warkop, tapi tidak ada ini tujuan atau pembahasan apa bang. Beda kalau habis waktu saja ya. Beda kalau kita rombongan, kita baku rindu-rindu, pasti ada-ada saja kita ngobrol. Tapi kalau untuk
rombongan, baru orang yang kayak tidak akrab nongkrong. Terus bagaimana di situ bagaimana? Tidak ada ilmu bisa dipetik bang. Lagian juga bang, kayak apa ya? Bukan berarti saya sombong, tapi saya mau yang pasti-pasti bang. Pasti-pasti. Iya. Tapi dari dulu begitu yang menghasilkan bang. Ya. Iya. Bukan juga asal menghasilkan bang. Cuma setidaknya yang nilainya positif. Iya betul bang. Karena kan bahasa kita nongkrong yang tadinya itu begini pesulapaan itu kan sebenarnya tidak sepantasnya kita cerita begitu. Iya bang. Jadi saya berpikir masih seperti dulu bang. Saya nongkrong di mana-mana. Cuma pandangan teman-teman mungkin perasaan saja ya yang menganggap bahwa Rizal sekarang sudah sombong nih, tidak seperti dulu. Iya. Jami Jami lagi ngumpul-ngumpul sama karena dia sudah go nasional, sudah menjadi entertain ya, artis magician. Iya. Enggak bang. Saya masih seperti dulu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Bang. Apa yang kita mau sombongkan? Karena itulah yang saya bilang. Saya lebih penting, lebih fokus jaga dulu mamaku yang sakit. Terus berpikiran gimana cara aku lagi bisa main sulap apa yang bisa aku bikin. Terus orang itu melirik saya lagi, banyak panggilan di TV. Yang itu yang kepikir bang. Kalau misalnya ada teman panggil saya main sulap, ini acara pribadimu, saya perhatikan. Oh masuk Ji. Oke bisa brother. Saya bisa bantu. Gitu ya. Masih tetap seperti yang dulu. Masih kan, seperti. Ya jangan sampai kan kita saya ini sudah go nasional dan sudah tampil di TV. Apakah ini saya berbicara masalah budgetin. Iya. Budget itu otomatis kita kalau sudah semua yang namanya pekerjaan, profesi itu ada tingkatannya. Iya, mungkin. Mulai dari bawah, tengah sampai naik sampai kita sukses ya. Iya, Bang. Nah, dulu kan kita tadi katakan bahwa saya dibayar biar 200.000. Saya dibilangi saya ini adalah pesulap murahan, itu seperti itu. Iya, Bang. Apa sekarang mungkin tidak seperti itu lagi pikirannya mungkin ya. Iya, kita harus lebih profesional. Betul Bang. Jadi kalau untuk ada yang panggil, saya biasa kan ini rata-rata orang mau panggil ini bang pulang dari Indonesia Got Talent. Semua orang-orang kayak punya acara besar. Saya itu lagi orang biasa masih kaget. Biasa kaget kalau saya bilang 3 juta satu trik. Biasa tiba-tiba orang mungkin dia berpikir, wah ini mahal ini Makassar sudah, ini. Ya. Artinya ini sudah balik ya? Balik. Ini Makassar ini 3 juta itu mahal. Jadi dibilang kirim video-videomu. Saya kirim video-video saya. Ini videoku waktu main kemarin. Ternyata orang enggak tahu. Dia bilang, kau kemarin masuk di Indonesia Got Talent. Begini. Akhirnya jadi. Jadi memang orang Makassar itu melihat kualitas. Iya, kalau dia sudah semua yang dibayar mahal itu harus punya kualitas. Jadi saya kaget juga. Saya juga menurut saya orang pasti nih tahu saya karena dia DM saya. Berapa jobnya begini. Awalnya dulu saya kasih 3 juta. Saya merokok ya. Iya, siap. Saya kasih 3 juta. Dia, itu mahal. Bukan mahal sih dia bilang, cuma dia bilang saya kasih 3 juta satu trik. Berapa satu trik? 5 menit itu ada berapa trik? Satu trik itu 5 menit saya kasih 3 juta. Mungkin dia tidak mau bilang mahal, tapi dia tidak mau balas. Adakah video-videonya bro yang bisa saya nonton? Saya kirimkan video di Indonesia Got Talent. Kaget dia. Hah? Kemarin gini kok kamu ternyata saya nonton ini. Apa benar ini kamu Rizal kah? Ini orang gimana nih? Enggak nonton kapan video saya, dia hubungi saya. Saya bilang, "Iya, saya ini." Langsung dijadikan 3 juta. Deal ya. Jadi itu job awal ya setelah dari Got Talent ya Jakarta. Itu job perdana itu banyak ada lagi lain beberapa. Iya. Luar biasa. Sebenarnya saya masih mau berbincang-bincang ini. Iya. Saya sebenarnya senang dengan hal-hal yang seperti ini ya. Artinya suatu keberhasilan itu tidak ada yang mustahil. Betul. Iya. Bagaimana kita bekerja dengan sungguh-sungguh, totalitas itu yang kita utamakan. Makanya di Jakarta memang saya juga pernah ke Jakarta. Semua teman-teman yang ada di sana memang harus melatih diri untuk menjadi orang yang profesional. Kalau kita di Makassar kan kita biasa ada namanya istilah sirit na pace. Pace tak biasa yang duluan. Sirit tak akhirnya ketika ada persoalan yang seperti yang tadi kalau ketika kita diundang
karena teman akhirnya budget begitu ambil saja karena ada Pacetak Makassar seperti itu. Tapi kalau di Jawa sana di Jakarta itu lulu gue. Ya mungkin boleh gitu. Jadi bang, karena kita tinggalnya di Makassar, karena kita juga orangnya artinya jalan saja kita tabe. Itu yang menurut kita itu yang mungkin terlalu merasa diri kita kalau kita berteman kita memang bersahabat ya tidak mungkin kita mau kasih mahal. Kalaupun ada kasih mahal palingan diceritai mami bang. Kan di Makassar begitu mahal sekali dia. Sudah. Jadi yang saya tanggapi dari kemarin-kemarin saya dikasih bayar 200.000, orang ini suatu saat sukses bang. Dia kasih saya job. Dia kasih saya job di Bombana. Sampai-sampai saya dibayar sampai juta-jutaan. Saya bilang seandainya saya tidak ambil 200.000 dulu ini. Nah sekarang dia jadi bos. Dia mungkin berpikir dulu saya panggil 200.000 Rizal bantu kak. Sekarang ini jadi orang. Sekarang biar berapa ini ku bayar banyak juangku. Di situ saya bang. Saya orang itu berubah-berubah. Tidak bisa dilihat. Betul. Rezekinya ini mungkin tahun ini tidak ada, tapi besok dia akan menjadi apa? Artinya kita saling membantu ya. Dulu bang. Kita pernah dibantu, sekarang kita membantu lagi. Artinya saling balas membalas. Iya. Kayak jadi yang kemarin bang. Pernah tidak bang? Jawab dengan jujur. Kita kan orang banyak media bang. Kita lagi yang Pernah tidak saya masuk di grupnya bang, tolong bantu saya share ini. Pernah tidak? Pernah kayaknya. Tidak pernah bang. Saya bilang tolong bantu saya, siapa tahu bisa kau dukung. Saya tidak pernah bang. Saya cuma bilang sudah tayang videoku, nonton sebentar. Waktu di Goteleng. Tapi sebelumnya pernah saya bantu kayaknya. Kalau sebelumnya itu kemarin gini bang. Kemarin kan saya show di acaranya bang. Sebelum itu juga ada. Apa itu? Ada saya publish beritanya Rizal go Jakarta pada saat itu. Waktu mau berangkat kalau tidak salah ya. Pernah saya masih ingat. Tapi saya minta bantuan bang. Saya minta bantuan langsung. Tidak bantu. Abang yang bilang kirim foto-fotomu. Saya membantu. Nah itu bagusnya abang. Gitu. Ini kembali lagi begini bang. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya itu masuk di grup media bang. Saya juga keluar bukan karena saya tidak minat di situ bang. Kan namanya grup itu bang. Kita berteman di grup. Saya pengetahuanku saya kenapa sih saya mengupload video yang padahal ini saya ini berjuang di Jakarta bang. Kenapa saya mengupload diabaikan? Padahal itu saya mau bang tuh bantu. Tapi saya tidak mau meminta bang. Jadi makanya bukan sebenarnya saya bilang sama abang itu grupnya jelek, enggak bang. Cuman saya itu begini bang berpikir. Saya itu tidak suka meminta bantuan sama teman-teman walaupun saya tahu bahwa ini media. Iya betul. Karena gini bang, saya lebih senang kalau saya senang sekali kalau kayak kemarin abang bagikan videoku tanpa saya suruh. Saya senang bang. Saya sampai bilang kalau suatu saat ini orang minta bantuan pasti saya akan bantu. Karena tanpa saya suruh dia bantu saya. Saya suka begitu bang. Di antara 290 peserta, cuma saya membagikan. Mungkin ada satu yang kemarin juga yang bilang yang seperti ini bagus dibantu. Tidak tahu siapa namanya itu. Teman-teman. Teman satu. Saya bilang berpikir dalam hatiku begini bang. Sebenarnya kita itu digrupkan satu grup. Ada hal-hal yang butuh dikasih viralkan. Kan rata-rata itu bang ada yang biasa orang posting kayak beberapa media. Hal-hal seksi-seksi gini-gini banyak sekali postingan begitu bang. Sedangkan ada orang yang berjuang di Indonesia Goteleng, orang Makassar, orang Goa asli ini. Kenapa kamu tidak angkat? Betul. Iya, biar tanpa dia bilang. Sebenarnya bedanya kan, penyanyi bang ya. Kalau penyanyi di mana-mana posternya ada bang. Akademi nih bang. Saya bilang, saya tidak pernah dipajang foto begini. Padahal ini salah satu kompetisi yang luar biasa bang. Adanya voting yang kalah bang. Kamu nanti akan di voting. Kalau begini kamu bukan yes lagi, di voting lagi. Saya bilang kalah saya. Kalau bukan yes, kalah saya. Karena kalau saya penyanyi danduk mungkin banyak SMS saya masuk. Begitu pikiran saya, kalah saya ini bang. Jadi sebenarnya bukan kalah. Kalau saya melihat dan menilai pertunjukan yang pernah ditampilkan
Bang Risdal ya, Daeng Risdal ini. Iya, Bang. Itu sebenarnya spektakuler menurut saya ya. Iya, Bang, iya, Bang. Jadi bukan kita dikalah dalam kompetisi itu. Iya. Kita cuma dikalah dalam dukungan dari masyarakat ya. Artinya ini kan voting ya, bukan? Voting atau kalau, SMS? Kalau kemarin itu voting, Bang. Oke, Daeng Risdal. Iya. Terakhir ini. Oke, siap. Sebelum saya menutup podcast malam ini. Oke. Di meja Pranala Production, mungkin masih ada trik sulap yang bisa dipertontonkan di teman-teman kita yang lagi nonton ini. Kita coba sekali lagi. Iya. Suka warna hitam atau merah? Kalau saya suka hitam seperti kulit saya kan. Oke. Ya, hitam manis. Hitam. Merah. Ambil hitamnya dulu, Pak. Iya. Hitam. Ya. Hitam. Ini kayak kita mau main kartu ya. Merah. Kayak merah kita mau main kartu ini. Oke. Di situ hitam, merah di sini ya. Iya, hitam semua. Oke. Ini hitam semua. Jadi mainnya seperti ini. Kita pilih satu kartu. Ya. Acak ya. Silakan diacak dulu kalau mau diacak. Oke. Ya. Pilih satu kartu di bawah, tapi jangan dilihat. Saya juga tidak lihat kartunya. Sama-sama. Iya. Terus kita tukaran. Kalau sudah kita tukaran. Mungkin kita begini saja supaya lebih real ya. Oke, bisa. Kita tidak sama-sama. Kita seperti ini, tapi jangan dilihat ya. Iya. Saya juga tidak lihat. Oke. Jadi sama-sama ambil. Oke. Sama-sama. Sudah? Ini sudah. Kita tukaran ya. Kita tukaran. Ya. Cara kasih masuknya itu seperti tadi. Gimana? Di tengah-tengah. Jadi saya kasih masuk gini. Iya. Tengah-tengah. Di balik dulu ini ya. Iya, tengah-tengah. Saya kasih masuk. Ya. Oke. Ini lihat ya. Oke. Teman-teman. Ini ya, kartunya sudah masuk. Iya. Oke. Jadi kartu di sini ada di tengah-tengah, kita dorong. Oke. Ya. Otomatis ada tertutup satu. Ini ya. Ya. Percaya tidak, pilihan kita sama-sama. Jadi saya cabut. Boleh. Oke. Aneh. Percaya tidak, pilihan kita, kartu kita bisa sama. Misalnya saya pilih 4, kamu juga pilih 4, Bang. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Oke. Kita sama-sama, Bang, buka. 1, 2, 3. Sama-sama 8 ya? Iya. Wis. Luar biasa ini. Bebas. Ya. Ini bukan pakai ilmu ya? Bukan. Kenapa bisa sama begini? Magic ya. Nanti setelah ini di belakang layar nanti saya mau belajar sama bisa. ahlinya magician ini. Bisa. Oke, mungkin begitu saja Daeng Risdal malam ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya di meja. Terima kasih. Ya, saya juga berterima kasih. Oke. Saya sampaikan kepada teman-teman Pranala Production. Insyaallah saya akan undang kembali beliau untuk berbincang-bincang mengenai magic, mengenai perfilman. Ya, tunggu ya part 2-nya. Siap. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.